Kita ingin informasi lain, Polres Cilegon belum berhasil mengungkap kasus pembunuhan anak politikus Partai Keadilan Sejahtera di rumahnya dengan 9 tusukan. Saat ini penyelidikan dilakukan Polda Banten dan Bareskrim Polri. Kasus pembunuhan anak politikus Partai Keadilan Sejahtera masih dalam proses penyelidikan. Sebanyak 22 saksi sudah diperiksa. Untuk mengungkap kasus ini, Polres Cilegon dibantu Polda Banten bahkan Bareskrim Polri. Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga mengatakan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan. Sejumlah alat bukti dari lokasi kejadian juga masih terus diperiksa untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Masih proses penyelidikan karena kita tidak bisa menyampaikan di sini karena ada bersifat konfidensial khususnya berkaitan dengan barang-barang bukti ilmiah. Gitu. Sementara udah 22 ya. 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan dengan penyidik. Sementara itu, menurut kriminolog Hanifah Hasna, ada sejumlah hal yang menjadi hambatan dalam mengungkap kasus ini. Salah satunya adalah minimnya bukti visual imbas CCTV rumah yang mati saat kejadian. Jadi secara kriminologis ada 3 hambatan utama yang membuat kasus ini belum terbuka sampai saat ini. Yang pertama adalah minimnya bukti visual dan jejak langsung. Karena sama-sama kita ketahui CCTV di rumah tidak berfungsi. Sehingga tidak ada timeline visual pelaku keluar masuk dan orang lain yang keluar masuk dari situ ya. Baik pelaku maupun anggota keluarga yang lain. Nah, kondisi ini menghilangkan salah satu alat paling krusial untuk mengidentifikasi waktu, pola gerak, dan kemungkinan pelaku tunggal atau lebih. Yang kedua, lingkaran pelaku ini sangat sempit. Karena kita ketahui juga TKP adalah ruang yang private, bukan ruang publik. Nah, dalam kriminologi ini biasanya disebut dengan restricted access crime. Jadi pelaku biasanya adalah orang yang mengenal rumah, paham rutinitas. Nah, yang ketiga, motifnya belum bisa dikunci. Karena apa? Tanpa motif yang jelas, penyidikan akan bergerak lambat. Polisi tidak bisa menyasar siapapun hanya berdasarkan kedekatan, asumsi, atau tekanan dari publik. Jadi yang masih diperlukan untuk mengungkap kasus ini adalah pembuktian forensik dari DNA, pola luka, jejak biologis sekecil apapun. Yang kedua, rekonstruksi psikologi pelaku atau criminal profiling. Siapa sih orang yang mampu melakukan kejahatan sekejam ini, sebrutal ini, dan dilakukan kepada anak. Dan ini harus kita profiling dari orang-orang terdekat yang sekarang sudah diperiksa. Kini pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan berharap kasus ini diusut secara transparan tanpa adanya intervensi. Mereka menuntut agar pelaku segera ditemukan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku. Sebelumnya, korban Muhammad Aksel 9 tahun merupakan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten, ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada 16 Desember lalu. Sejumlah saksi sudah diperiksa, namun hingga saat ini belum ada titik terang siapa pelaku keji yang tega menghabisi nyawa Aksel. Sejumlah saksi sudah diperiksa, namun hingga saat ini belum ada titik terang siapa pelaku keji yang tega menghabisi nyawa korban. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.